Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahyani dengan NIM 186500045. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari materi mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pertama saya akan jelaskan yaitu sejarah software engineering. Sejarah software engineering dimulai pada tahun 1950. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat banyak perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari perkembangan perangkat lunak. Kemudian pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains Note sponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Kemudian pengertian dasar dari rekayasa perangkat lunak. Pengertian rekayasa perangkat lunak sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan, penggunaan, menentukan spesifikasi dari kebutuhan, pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa rekayasa perangkat lunak tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran, biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan penggunaan merupakan bagian dari rekayasa perangkat lunak. Kemudian pengertian perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah source code pada suatu program atau sistem perangkat lunak yang tidak hanya mendokumentasikan terhadap source kode, tetapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah untuk disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Kemudian perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun rekayasa perangkat lunak telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, rekayasa perangkat lunak masih relatif muda dan akan terus berkembang. Ada perkembangan yang saat ini sedang berkembang. Kemudian ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama perkembangannya adalah untuk mengembangkan proyek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Kemudian tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak yaitu ada 3. Pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. 2. Menghasilkan perangkat lunak yang efisien. 3. Menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya rekayasa perangkat lunak yaitu ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. Kedua, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat lunak keras terhadap harga perangkat lunak. Ketiga, kemajuan pesat perangkat keras. Keempat, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Keenam, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Kemudian selanjutnya tuntunan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Terakhir, meningkatkan pemeliharaan perangkat lunak.
rekayasa perangkat lunak, dan disiplin ilmu lainnya. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat rekayasa perangkat lunak sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Hubungan keterkaitan rekayasa perangkat lunak dengan ilmu lain dapat kita lihat, yaitu pertama, bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen, operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber, daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Kedua, yaitu bidang ilmu matematik meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statik, analisis numerik, dan matematika distrik. Ketiga, bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen dalam sistem komputer. Terakhir, bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodalan, simulasi proses, dan operasi bisnis. Kemudian sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen fisik seperti hardware. Elemen itu tidak uas tetapi tidak bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat pabrik seperti hardware. Kemudian kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, yaitu perangkat lunak sistem, kemudian perangkat lunak real time, ketiga perangkat lunak bisnis, keempat perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, kelima yaitu embedded software, produk yang ada dalam real-only memory, kemudian perangkat lunak komputer personal, terakhir perangkat lunak kecerdasan buatan. Kemudian tipe-tipe software yaitu pertama, sistem software, kedua application software, ketiga engineering and scientific software, keempat embedded software, kelima product line software, keenam web application, ketujuh artificial intelligence software. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.